Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Beberapa bulan terakhir, media sosial Indonesia kembali diramaikan oleh fenomena yang tak biasa. Bukan karena challenge viral atau tren lucu TikTok, tapi karena satu video sederhana yang memperlihatkan sosok Kang Deddy Mulyadi berbicara kepada kamera dengan gaya khasnya. Dalam video itu, Kang Deddy mengeluarkan kalimat yang tampaknya ringan, hampir seperti candaan. Hei, ayo siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput? Gaya bicaranya tenang, namun punya ketegasan yang khas, seolah mengandung otoritas sekaligus rasa humor yang bisa ditangkap dengan mudah oleh orang dewasa. Tapi ternyata, video itu tak berhenti di situ. Ia menyebar, meluas, menembus berbagai grup WhatsApp keluarga, status Facebook para ibu-ibu, hingga feed Instagram dan TikTok yang dipenuhi orang tua muda. Video itu bukan hanya viral. Ia menjadi alat. Alat untuk mendidik? Mungkin. Tapi lebih tepatnya, alat untuk menakut-nakuti. Fenomena ini melahirkan apa yang belakangan dijuluki netizen sebagai Deddyphobia. Sebuah istilah yang menggambarkan rasa takut anak-anak terhadap sosok Deddy Mulyadi setelah video itu diputar berulang-ulang di hadapan mereka. Banyak orang tua mengaku anaknya yang tadinya susah mandi, sekarang langsung lari ke kamar mandi ketika mendengar suara Kang Deddy. Ada juga yang tadinya susah tidur siang, langsung menarik selimut karena takut dijemput Pak Gubernur. Bahkan ada video yang memperlihatkan seorang balita menangis histeris hanya karena ibunya berkata, "Pak Deddy mau datang loh." Fenomena ini jadi begitu menarik karena ia menyentuh dua lapisan masyarakat sekaligus, orang tua yang merasa terbantu, dan anak-anak yang diam-diam mulai dibayangi rasa takut. Apa yang terjadi sebenarnya? Menurut Wiwin Hendriani, Ketua Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, anak-anak yang menangis atau panik saat melihat video seperti itu bukan sekedar lucu-lucuan. Mereka benar-benar merasakan ancaman. Ketika anak-anak melihat sosok asing yang dijadikan alat ancaman, tubuh dan pikirannya bereaksi seperti menghadapi bahaya nyata. Detak jantung meningkat, otot menegang, dan emosi negatif muncul. Mereka tidak sedang pura-pura takut. Mereka sedang cemas. Wiwin menyebutkan bahwa bagi anak-anak, terutama di usia dini, ketakutan semacam ini bisa menimbulkan luka psikologis jika dilakukan terus-menerus. Apalagi bila ancaman itu datang dari orang yang mereka percaya, orang tua mereka sendiri. Hal senada juga disampaikan Anna Surti Aryani dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Ia menjelaskan bahwa anak-anak sebenarnya belum memahami konsep barak atau dijemput gubernur. Yang mereka pahami hanyalah konsekuensi yang ditanamkan. Kalau nakal, akan diambil dari orang tuanya. Inilah yang paling menakutkan bagi seorang anak kecil, bukan hukuman fisik, tapi kehilangan figur pengasuh. Ketakutan ini, menurut Anna, bisa membentuk pola kecemasan dalam diri anak, terutama jika dijadikan kebiasaan. Bayangkan jika setiap hari, anak harus hidup dalam ancaman. Lalu, bagaimana ia akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan sehat secara emosional? Namun anehnya, di sisi lain, sebagian besar orang tua justru merasa sangat terbantu. Mereka menyebut metode Pak Deddy ini sebagai cara cepat dan efektif untuk membuat anak-anak patuh. Tidak ada lagi drama mandi, makan, atau tidur. Video itu bekerja lebih cepat dari nasihat nenek,
lebih efektif dari ancaman rotan. Beberapa bahkan berharap ada versi baru yang bisa mengatur anak-anak untuk belajar tanpa disuruh. Ini mengungkapkan satu hal mendalam, banyak orang tua hari ini lelah. Lelah dengan tekanan hidup, dengan beban kerja, dengan anak-anak yang dianggap sulit diatur. Mereka ingin jalan pintas. Dan video Kang Deddy menjelma menjadi solusi instan. Menanggapi fenomena ini, Kang Deddy Mulyadi sendiri bersikap santai. Ia mengaku tidak keberatan videonya digunakan seperti itu. Bahkan ia menyatakan bahwa jika dengan itu anak-anak jadi lebih disiplin, maka tak ada masalah. Tapi di momen lain, Kang Deddy juga melempar kritik kepada para orang tua. Ia menyindir gaya hidup para ibu yang sibuk bermain TikTok sementara anak-anak mereka ditegur karena hal yang sama. Ia menyentil orang tua yang ingin anaknya rajin, tapi dirinya sendiri tidak memberi teladan. Dalam video yang lain, Kang Deddy berkata, jangan anaknya yang dilarang main HP, ibunya juga jangan main HP. Jangan anaknya dilarang TikTok, ibunya malah joget-joget. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia jadi alat, menakuti, Kang Deddy masih berharap orang tua juga introspeksi. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari fenomena Deddyphobia ini, maka itu adalah perlunya kita mengembalikan nilai-nilai pengasuhan kepada akarnya, cinta, keteladanan, dan dialog. Menakuti anak mungkin akan membuat mereka menurut hari ini. Tapi besok, mungkin mereka akan tumbuh menjadi remaja yang tak percaya pada orang tuanya. Karena setiap bentuk ancaman, walau dikemas dalam tawa, tetaplah ancaman di mata anak-anak yang masih polos dan belum mampu membedakan mana realita dan mana rekayasa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.